warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Trimulyani dari kelas 11 TKJ 1 SMK Negeri 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall. Firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dan fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai dengan menggunakan change. Input sama dengan yaitu memblokir paket menu router. Output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Forward yaitu memblokir paket yang melewati router. Firewall filter konsep IF dan IF, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, ICMP, atau DNS. Dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan, maka action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Note, ICMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping. Pada settingan di atas, kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ICMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok. Firewall filter strategy. Escape file, draw any, draw file, escape any. Contoh kasus, untuk kasus pertama kita bisa melakukan drop file escape any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya. Untuk kasus kedua kita bisa melakukan escape file draw any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya. Tadi kasus hanya beberapa VCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VCP yang ping server, sisanya tidak bisa. Hanya beberapa VCP yang tidak bisa ping internet, sisanya bisa. Memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Firewall filter kasus 3. Untuk topologinya masih sama dengan yang topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi, untuk yang kasus 3 ini dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau VPC beberapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih VPC 2 dan VPC 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk VPC 1, VPC 4, dan juga VPC 5 itu bisa ping ke internet, dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka chain apa yang cocok digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang bisa digunakan? Untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet, dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa VPC, berarti kata kuncinya drop. Kemudian kita izinkan sisanya 1, 4, 5 dan server berarti escape, sisanya any. Berarti forward yang kita gunakan atau chain yang akan digunakan adalah forward, dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop, view, escape, any. Langsung saja kita praktikkan di Winbox. Lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu hardware. Di sini pada filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua. Bisa kita disable. Konfigurasinya ada tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus yang ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop view, accept any dengan change forward. Kita mulai di sini tambahkan, baru kita definisikan untuk
PVC2 dan PVC3. Jadi nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk PVC2 terlebih dahulu. Di sini bagian tipnya, bagian general kita sepakat menggunakan forward karena yang melewati router kemudian source address-nya kita isikan IP address-nya si PVC2. Dia mendapatkan 253 untuk yang PVC3 dia mendapatkan 252. Kita tuliskan untuk yang PVC2 terlebih dahulu yaitu 253 untuk dan seterusnya addressnya kita kosongkan saja. Dan bagian protokol kita pilih yang ICMP karena kita ingin ngeblok PVC2 dan PVC3 untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah ICMP. Kemudian untuk out interface kita pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Bagian general sudah benar dan untuk bagian actionnya kita pilih yang drop lalu apply dan OK. Ini merupakan drop untuk PVC2. Kita lakukan drop satu lagi untuk PVC3, lakukan copy untuk generalnya kita kasih IP address PVC3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yaitu forward. Protokol yang tetap sama yakni ICMP dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Untuk generalnya kita kasih IP address PVC3 yaitu 252. Bagian chain-nya tetap sama yakni forward. Protokolnya tetap sama yakni ICMP dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Bagian action-nya kita lakukan drop lalu apply OK. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop yaitu PVC2 dan PVC3. Untuk PVC2 dan PVC3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet. Kita buat satu rule lagi yaitu escape any di mana kita izinkan sisanya yaitu 1, 4, 5 dan server bisa akses ke internet. Kita tambahkan role baru di sini. Kita pilih untuk menggunakan forward SRC address bisa dikosongkan saja. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP dan bagian out interface-nya menggunakan Ether 1. Bagian action-nya kita pilih escape karena ingin diizinkan lalu apply dan OK. Untuk firewall filter kasus 4, kita bisa pergi ke environment internet kita. Kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN. Di sini pada jaringan lainnya saya akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI bebas mau menambahkan dengan sistem operasi apa. Di sini saya telah memiliki Linux, maka saya akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux. Untuk Linux saya akan gunakan dengan varian destroy Linux Likes. Icon yang saya ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinitifkan UI. Kemudian untuk pengaturan yang lain itu biarkan default, kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linux ini. Setelah berhasil dinyalakan nanti akan kita hubungkan ke switch, jadi dia nanti posisinya bagi klien juga. Kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satu saja yaitu dari YouTube. Pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filter bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada tapi dia tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin memblokir seluruh PC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya ngeblokir, any itu artinya semuanya. Untuk change yang akan digunakan yaitu change forward. Kita tambahkan role baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan change forward karena dia mengarah ke Ether 1. Untuk
src address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya bisa dikosongkan. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin memblokir dari seluruh klien, maka kita pilih untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Untuk protokol bisa diisi TCP dan DST port-nya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian advance, lalu di bagian TLS host-nya diisi dengan youtube.com. Pada bagian action kita lakukan drop, kemudian apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke browser yang berbasis UI, lalu buka terminal Linux-nya, lalu klik menu. Setelah itu muncul gambar berbasis web atau browser. Setelah muncul, klik new, lalu klik youtube.com dan pastikan tidak bisa diakses karena sudah diblokir. Jika tampilan seperti ini, maka artinya YouTube sudah diblokir. Untuk firewall filter, firewall log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi, kita bisa coba mengakses fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita. Pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian action-nya ada tulisan log yang langsung saja kita centang, dan log prefix hanya sebagai informasi akses klien saja. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik-nya akan memunculkan informasi log, kemudian klik apply dan OK. Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mu operasi NTP yaitu client mode, server mode, peer mode, broadcast, dan multicast. Saya akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu. Akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang ada pada laptop. Nah, maka dari itu bisa mengkonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah, NTP itu apa? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, di mana ini merupakan pengaturan waktu pada router board Mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu, peraturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parameter waktu. Jadi, pada router board, waktu itu dapat kita setting. Yang pertama, menu Winbox, lalu klik sistem, yang terakhir klik clock. Peraturan waktu ini dinilai tidak default. Jadi, pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board kita bisa gunakan mode NTV. Jadi, untuk NTV itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya NTV server dan NTV client. Untuk NTV server yaitu penyediaannya full di negaranya, jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu untuk kliennya, yaitu router board.
konfigurasi NTP. Yang pertama klik Winbox, lalu klik Sistem, setelah itu klik SNTP Client. SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya. Jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana. Juga pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping google.com. Yang kelima kolom enable centang. Yang keenam primary NTP server, yaitu o.id.pool.ntp.org. Yang ketujuh secondary NTP server, yaitu 1.id.pool.ntp.org. Yang kedelapan klik apply, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi ke menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan. Caranya pertama time zone name kita pilih Asia atau Jakarta, lalu klik apply. Setelah itu akan secara langsung merubah dengan sendirinya, lalu klik OK. Firewall address list berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin ditandai dan dimasukkan ke dalam list. Masukkan ke topologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Untuk menemukan fitur address list, yang pertama bagikan menu IP, lalu klik firewall, setelah itu klik address list. Contohnya, ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Yang pertama kita tambahkan saja ke list tersebut, lalu tuliskan dari identifikasi orang tersebut di name, lalu nanti tuliskan IP address-nya, lalu klik apply dan klik OK. Firewall NAT, Network Address Translation atau NAT, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP public. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if atau then. Di mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama, SCR NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Mesquadrad digunakan untuk menghubungkan ke jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. SCR NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Yang kedua, DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet for port forwarding atau melempar trafik keluar router. Redirect digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Action DST NAT pada type DST NAT. Tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara docker.io karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan Pinetlet atau Apache 2 Let's. Untuk name-nya itu bebas. Untuk icon-nya bebas mau menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP-nya DHCP, kalau menggunakan static ya static. Untuk default route-nya isikan dari mikrotik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary console pilih Telnet. Untuk secondary console pilih SSH. Untuk Docker-nya menggunakan privileged, lalu klik set. Kemudian nyalakan Docker web server, sambungkan dengan switch, sambungkan pada Ether 1, slice 2, klik set. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.